terus. Memang susah ya kalau sudah terlalu cantik kayak aku. Hah? Cantik? Cantik dari Hong Kong? Sirik aja. Aku sudah berjalan jauh. Aku tidak punya tempat tinggal. Sanak saudara pun sudah tidak punya. Dan meski wajahku terlihat tenang, tapi hatiku terasa kesepian. Malam-malam hanya dingin yang bisa jadi persinggahan. Di bawah malam aku tidur bersama rembulan, sesekali meneteskan butir-butir embun yang tak tertahankan. Entahlah apa ini takdir Tuhan. Kalau begini terus, aku mau makan apa ya? Mau makan batu atau entah makan apa? Aku harus bekerja dong. Kerja apa gitu? Aku bisa kok nyanyi. Bella, Isabella, lambang cinta yang berharap, terpisah gerangan, banyak yang berbeda. Mau jadi apa lagi? Jadi akuntan. Walau begini, aku hampir lulus jadi sarjana ekonomi. 10 tahun loh aku kuliah, dan akhirnya terselesaikan juga, meski pada akhirnya sangat terpaksa. Asal jangan jadi PNS. Ya, aku gak mampu. Loh, ya iyalah. Gimana mau jadi PNS? Makan aja aku susahnya minta ampun. Mana lagi kalau kuliah, gimana mendapatkan uang ratusan juta? Bullshit. Kalau ada tes CPNS, yang nggak pakai ini, yang nggak pakai itu. Bicara tentang pekerjaan, aku teringat waktu aku jadi babu di negeri jiran, Malaysia. Siang nasibku, aku terpaksa aborsikan kandunganku dengan laki-laki yang tak bertanggung jawab. Kemudian lari usai meniduriku. Lalu aku diusir oleh kedua orang tuaku karena aku dianggap telah menjadi aib bagi mereka. Aku tak tahu harus kemana. Akhirnya aku jadi TKI, jadi babu di negeri orang. Uangku habis dengan berbagai macam birokrasi yang begitu berbelit-belit. Entahlah, mau jadi babu aja susahnya minta ampun. Susahnya setengah mati kayak mau jadi presiden aja. Harus pakai inilah, pakai itulah, pakai anulah. Aduh, birokrasi yang begitu panjang lebar yang entah buat apa. Dalam hati aku berbisik, masih ada juga penjahat yang tega menyelinap uang rakyat kecil seperti saya, yang punya cita-cita cuma menjadi babu di negeri orang. Dan akhirnya aku sampai juga di negeri yang tak bertuan, di negeri jiran yaitu Malaysia. Aku ditempatkan di rumah orang yang paling kaya raya. Mereka adalah keluarga Upin dan Ipin. Ketika pertama kali aku datang, aku disambut dengan hangat sekali. Dalam hayalanku, aku bisa mengumpulkan banyak uang dengan hanya cuma menjadi babu. Bayangkan, sebulan digaji 2 juta. Wah, hampir sama dengan gaji PNS kalau di Indonesia kan. Mulai hari pertama aku bekerja sebaik-baiknya, membersihkan kaca meja, kaca TV, menyapu halaman, memasak nasi. Jangan sampai mengecewakan tuanku kan. Betul. Tapi beberapa hari menjelang seminggu, tingkah laku tuanku berubah 180 derajat. Ia mendadak buas di saat aku sedang membersihkan kaca meja. Seperti biasanya, tiba-tiba saja mereka menendangku. Terus aku terjatuh. Tapi aku diam saja, karena aku pikir mungkin mereka tanpa sengaja melakukan kesalahan tersebut. Di pagi harinya, kelakuan mereka semakin menjadi-jadi.
saat aku sedang memanaskan air, tiba-tiba saja nyonya tuan rumah menyiramku dengan air panas tersebut. Biur, aku basah kuyup. Wah, panas. Kupikir kulitku bakal melepuh, tapi ternyata untunglah hanya memerah saja. Belum puas, nyonya menyiksaku di saat aku sedang menggosok pakaian dengan nikmatnya sambil menggoyang-goyangkan pinggul bahenolku. Mendadak nyonya datang dan memukulku dan langsung menggosokkan di punggung hampir separuh badan punggungku. Dan malam itu aku dalam kamar, aku menangis puas-puasnya. Aku telah putus asa. Aku ingin pulang. Hampir setahun aku bekerja di sini, tapi belum mendapatkan gaji sepeser pun. Meleset dengan hayalanku. Waktu pertama kali aku datang, gaji tak ada, malah penyiksaan yang aku dapatkan. Malam itu juga aku berniat melarikan diri, tapi malangnya nasibku, tiba-tiba Tuan datang ke kamarku. Aku heran kenapa dia datang dan sambil mengedap-ngedap. Pasti dia punya maksud jahat. Ternyata benar, pelan-pelan tangannya mulai menyentuh wajahku. Aku berusaha menolaknya. Jangan Tuan, kataku, nanti ada nyonya. Dia cepat membantah, nyonya sudah tidur. Tangannya semakin buas. Kali ini jemari nakalnya mulai piknik ke bagian yang tak mesti kusebutkan. Aku semakin keras memberontak. Jangan Tuan, jangan, nanti ada nyonya. Aku mau tidur Tuan, tapi genggamannya semakin kencang di pinggangku. Dia mencekik leherku, kemudian aku terbaring. Aku tak kuasa, aku tak berdaya. Pelan-pelan dia mulai menggurai bajuku satu persatu. Oh, sudahlah Tuan. Dia semakin buas. Terlanjur malam, aku jadi bonekanya. Dia puaskan nafsu setannya. Aku telah ternoda. Bukan sekali, 2 kali, hampir sebulan 3 kali. Aku terus jadi pelayan nafsunya. Tapi kali itu aku sudah tidak bertahan lagi. Aku hilaf, aku nekat. Malam itu hujan, jadi pasti kan asyik kalau mau bikin kayak gitu. Seperti biasa, tepat pukul 2 dini hari, Tuan datang mengedap-ngedap ke kamarku dan tangannya mulai mengerangi tubuhku. Aku hampir terlena. Aku telah berusaha bilang padanya, jangan Tuan, jangan Tuan, jangan Tuan. Dia terus memaksa. Aku terlantang, tapi terus melawan. Akhirnya di tengah keputusan, kutancapkan pisau yang telah kupersiapkan di bawah bantal, tepat di dadanya, berulang-ulang kali hingga berdarah bersinggah kemana-mana. Aku telah membunuh, teriakku. Seketika rumah itu menjadi ramai. Di tengah hujan yang sepi, aku lantas dijebloskan di penjara Malaysia, berharap dapat terbebas dan diproses di pengadilan Indonesia. Tapi pikiranku kembali meleset. Aku di penjara, aku dicambuk, aku disiksa, dan tak hayal aku diperkosa. Entah berapa lama, akhirnya dengan berbagai macam birokrasi, aku baru dipulangkan ke tanah air dengan muka tak tentu dan harga diri yang telah hilang. Pikirku Indonesia tanah airku. Pasti aku dihukum mati, tapi kembali meleset, aku malah terbebaskan. Dan sekarang daripada aku menjadi tidak bisa makan, lebih baik aku menjadi kupu-kupu malam. Mendapatkan uang juga mendapat kepuasan. Terima kasih.